Di dunia yang tenang, selalu ada badai yang diam-diam menunggu. Dan di balik wajah seorang pria sederhana, terkadang bersembunyi iblis yang lebih liar dari siapapun yang pernah kita bayangkan. Namanya Hutch Mansell. Dulu dia hanyalah bayangan, seorang pria tanpa nama, seorang nobody, tapi mereka yang pernah menatap matanya tahu, ia bukan orang biasa. Ia adalah mesin kematian yang memilih pensiun demi keluarga. Tapi, sebagaimana masa lalu, tak pernah benar-benar mati. Inilah kisah Nobody 2. Setelah badai darah di kota, setelah bus yang menjadi saksi bisu bangkitnya iblis dalam diri seorang pria, Hutch Mansell mencoba kembali. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kembali menjadi ayah, menjadi suami, menjadi manusia. Who the fuck are you two? We're... 4 tahun berlalu, kini ia tinggal di sebuah rumah baru, di pinggiran kota kecil yang sepi. Halaman hijau, pagar kayu putih, tetangga ramah yang menyapa dengan senyum palsu. Dunia berusaha menutupi luka dengan cat pastel. Seolah semua itu cukup untuk menghapus bau mesiru yang pernah melekat di kulit Hutch. Becca menatapnya lama. Dia tahu suaminya menyimpan sesuatu. Tapi ada dinding tak terlihat di antara mereka, dinding yang dibangun Hutch dengan diam, agar keluarganya tak melihat neraka yang selalu menghantui di balik matanya. Hari itu, Hutch melangkah masuk ke sebuah barbershop di sudut kota. Cat temboknya sudah mengelupas, kaca jendela buram dimakan waktu. Dari luar, tempat itu tampak biasa. Tapi bagi Hutch, ini bukan sekadar tempat cukur. Ini adalah ruang pengakuan dosa. Tempat di mana rahasia masa lalu berbisik lewat gunting dan pisau cukur. Hari-hari Hutch kini diisi dengan pekerjaan kantor kecil membosankan, monoton, bagai hidup dalam kotak kaca. Orang-orang di sekitarnya melihat Hutch sebagai pria biasa. Tak ada yang tahu bahwa tangan yang mencatat angka di kertas itu pernah menjadi tangan yang merenggut nyawa tanpa suara. Dan setiap malam, saat semua tidur, Hutch duduk sendirian, menatap gelas bourbon setengah penuh, menatap pistol tur yang ia simpan dalam kotak kayu. Tangannya bergetar bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu akan adrenalin yang hanya dimengerti oleh pria seperti dia. Gunting berhenti, cukur selesai. Tapi bukan rambut yang terasa lebih ringan. Yang lebih ringan hanyalah kepastian bahwa Hutch tak lagi bisa sembunyi. Saat ia keluar dari barbershop itu, matahari sore terasa lebih kelam. Karena Hutch tahu, pintu menuju neraka sudah terbuka lebar, dan dia akan segera masuk. Pagi berikutnya, rumah terasa hening. Becca menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi senyumnya tidak seperti biasanya. Ada kerutan halus di wajahnya, kerutan dari malam penuh gelisah. Hutch duduk di meja, matanya sayu. Pikirannya masih tersisa di telepon misterius malam tadi. Dan di tengah kesunyian itu, Becca akhirnya mengajak keluarganya liburan. Let's do this! Setelah perjalanan panjang, akhirnya mobil berhenti di depan sebuah kabin kayu sederhana yang menghadap ke Danau Biru.
Kabin itu dikelilingi hutan hijau. Suara burung bercampur dengan riak air. Udara segar menusuk paru-paru mereka, sebuah dunia yang terasa jauh dari hiruk-pikuk kota dan jauh dari bayangan masa lalu Hutch. Hari itu, Hutch membawa keluarganya ke sebuah taman hiburan kecil di pinggir kota. Lampu-lampu warna-warni berkelip, musik riang terdengar dari wahana yang berputar. Chris dan Sam tertawa, berlari dari satu permainan ke permainan lain. Sementara Becca memotret momen-momen itu dengan senyum yang jarang terlihat. Untuk sejenak, dunia terasa normal, dunia yang diinginkan setiap keluarga, tawa anak-anak, aroma manis gula kapas, dan langit sore yang memerah. Di sana, putra Hutch yang bernama Max mencoba menarik perhatian gerombolan wanita dengan memberikan tiket permainan kepadanya. Tapi pacar gerombolan wanita itu tampak tak senang dan mencoba menghajar Max. Dengan cepat Hutch mencoba menyelamatkan anaknya. Kakak, tetapi satpam di situ tidak mencoba melerai tapi malah menyalahkan Max atas apa yang terjadi. Malam itu berakhir di bawah cahaya lampu neon kantor polisi. Hutch duduk di bangku dingin. Kedua tangannya di atas meja. Bajunya berantakan. Darah masih menodai buku jarinya. Di luar, terdengar suara tawa para polisi yang menuliskan laporan, seakan perkelahian di taman hiburan hanyalah hiburan tambahan bagi mereka. Hutch duduk diam, membiarkan mereka berbicara. Bagi dunia, ia hanyalah pria biasa yang kebetulan marah. Tapi di balik diamnya, tersimpan lautan darah. Dan malam itu, di kantor polisi kecil, badai dalam dirinya kembali menuntut untuk dilepaskan. Paijo yang merupakan anak dari orang yang dihajarnya tadi tidak memperpanjang masalahnya asalkan Hutch segera pergi dari kota ini. Tapi di antara keramaian itu, ada sepasang mata yang tak pernah lepas dari mereka. Seorang pria dengan seragam polisi duduk di bangku panjang dekat arena permainan. Topinya diturunkan rendah. Satu tangan memegang kopi, tangan lain sesekali menulis di buku kecil. Bagi orang biasa, ia tampak hanya petugas yang sedang beristirahat. Tapi Hutch tahu, tatapan seperti itu bukan tatapan penjaga taman hiburan. Itu tatapan seorang pemburu. Tatapan mereka beradu sekilas. Sesuatu di dada Hutch berdesir, insting lamanya berteriak. Ia mengenal pola itu, seseorang yang pura-pura santai. Tapi setiap gerak tubuhnya adalah catatan. Setiap tatapannya adalah laporan. Itu bukan kebetulan. Itu pengawasan. Tinju pertama Hutch menghantam rahang kiri polisi itu, membuat topinya terlempar. Polisi itu membalas dengan pukulan ke perut, lalu tendangan cepat ke lutut Hutch. Tapi Hutch bukan orang sembarangan, ia memutar tubuh, menyeret lawannya ke dinding kayu kios. Papan berderak keras. Orang-orang lewat di dekat sana, tapi musik riang taman hiburan menutupi suara benturan maut. Namanya berbisik di setiap sudut jalan, Dina. Perempuan yang membangun kerajaan kriminal bukan dengan otot, tapi dengan otak dan darah dingin. Tak ada transaksi besar, tak ada pergerakan senjata, tak ada jalur uang kotor di Plummerville. Tanpa restu Dina. Senyumnya manis, bahasanya lembut, tapi matanya. Mata seorang predator.
Usut punya usut, ternyata Paijo punya hubungan khusus dengan Dina, di mana dia punya tanggungan hutang peninggalan ayahnya dengan si bos mafia tersebut. Dan hari itu, Paijo akhirnya melunasi semua hutangnya. Tapi Dina tak rela melepaskannya begitu saja karena selama ini Plumber File telah menjadi salah satu jalur penyelundupan barang haramnya. Kemudian, agar Paijo tetap berada dalam genggamannya, Dina pun memerintahkan polisi Abdel yang ternyata korup untuk menculik Max, yang tak lain adalah putra semata wayangnya Paijo. Siang itu, Plumber File sunyi. Tapi di tepi kota, gudang besar berdiri dengan lampu sorot menembus gelap, dijaga ketat oleh belasan orang bersenjata. Bagi Dina, tempat itu adalah jantung kekayaannya. Bagi Hoche, tempat itu adalah pesan. Pesan bahwa tak ada kekuasaan yang abadi. Bensin di tangannya bukan sekadar bahan bakar. Itu adalah amarah yang tak lagi bisa ia pendam. Setiap tetes yang ia siramkan adalah kenangan tentang keluarga yang hampir ia kehilangan. Dan malam itu, Hutch Mansell memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Hutch yang melihat Max diculik oleh orang-orang ini pun merasa bimbang antara menyelamatkan keluarganya dari mafia atau menyelamatkan anak ini yang pasti akan dihabisi oleh mafia itu. Pada akhirnya Hutch memilih untuk menyelamatkan Max. Di siang bolon, pertarungan pekar. Bukan perang sembunyi-sembunyi, tapi perang terbuka Hutch melawan belasan orang, semua demi seorang bocah yang bahkan bukan keluarganya. Dan setiap pukulan Hutch terasa seperti amarah yang ia tahan terlalu lama. Pada akhirnya gudang Dina beserta uang-uang haramnya terbakar habis oleh kelakuan Hutch. Tak tanggung-tanggung Hutch juga meledakkan gudang tersebut sehingga seluruh uang milik Dina hangus terbakar. Dina bukan perempuan biasa. Ia adalah ratu bayangan yang membangun kerajaan Plummerville dengan darah dan rasa takut. Tapi siang itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang nyaris asing baginya. Ketidakpastian. Ketika pintu gudang terbuka dan cahaya siang masuk, Hutch keluar dengan Max di sisinya. Gudang berantakan, tubuh-tubuh tergeletak, dan uang Dina terbakar jadi abu. Siang itu, Hutch tidak hanya menyelamatkan bocah itu. Ia menyalakan api perang yang tak bisa lagi dipadamkan. What the f*** you mean? You're a dead man. From Medina! Dalam ruang pengap itu, Anton akhirnya melihat Hutch Mansell bukan sebagai pria yang menghajar anaknya, tapi sebagai badai yang tak bisa dihentikan. Amarah seorang ayah berubah jadi bisikan ketakutan. Karena jauh di lubuk hatinya, Anton tahu, jika Hutch bisa menumbangkan Dina, maka tak ada tempat aman bagi siapapun. Kadang perang tidak dimulai dengan teriakan, tapi dengan hening. Di pabrik tua itu, 4 bayangan berkumpul. Seorang ayah yang sudah terlalu lama menunggu ajan. Seorang musuh lama yang kini jadi sekutu. Dan seorang lelaki yang seluruh hidupnya adalah pertempuran. Bersiap menyalakan api terakhir. Mereka bukan pasukan elite. Mereka bukan tentara dengan bendera. Mereka hanyalah manusia. Ayah, anak, tetangga, mantan musuh. Tapi di antara retakan itu, lahirlah sesuatu yang lebih berbahaya. Tekad yang sudah tidak bisa digoyahkan. Kadang perang tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga membuka mata. Becca Mansell, perempuan yang dulu melihat suaminya sebagai lelaki yang gagal, kini berdiri di ambang pintu. Bukan sebagai saksi, tapi sebagai bagian dari badai.
Plummerville berhenti bernapas malam itu. Di balik lampu neon yang berkilau, badai diam-diam mendekat. Hutch Mansell, istrinya, ayahnya, Anton, dan orang-orangnya berdiri di gerbang neraka. Tidak ada jalan kembali, hanya maju atau mati. Ayah Max juga mengikuti alur pertempuran, mencoba melawan musuhnya satu persatu dengan jebakan yang sudah dia siapkan. Tapi naasnya kakinya terkena tembakan. Di tengah perang, ada ruang kecil untuk bernapas. Black, Abby, dan Max mencoba melupakan jeritan senjata di luar. Sedangkan Harry dengan mudah menghabisi antek-antek Dina yang berada di luar penginapan. Untuk pertama kalinya, Hutch melihat mata sang Ratu Plummerville. Mata yang tidak pernah tersenyum. Hanya haus darah. Dan sejak malam itu, perang mereka bukan lagi sekadar urusan Jen. Itu adalah duel pribadi sampai salah satu nama terhapus dari dunia. Bagi Dina, perang bukan hanya soal uang dan kekuasaan. Ia ingin Hutch merasakan sesuatu yang lebih pahit dari kematian, kehilangan. Dan bagi Hutch, ancaman itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah garis merah. Garis yang tak bisa ia biarkan dilewati. Beca langsung menembak. Peluru bius menghantam leher salah satu pengawal Dina, membuatnya roboh seketika. Pengawal kedua mencoba menodongkan senjata, tapi Beca sudah menarik pelatuk lagi. Tembakan kedua tepat di dada, pengawal itu tumbang. Di titik itu, Hutch tahu. Ia tidak lagi berjuang sendirian. Cinta yang dulu terasa rapuh, kini berubah jadi senjata. Senjata yang bahkan lebih berbahaya dari peluru. Are they gonna be okay? Pertarungan terakhir usai, Dina tergeletak tak bernyawa. Api berkobar di sekeliling markas, Hutch berjalan tertatis, tubuhnya penuh luka, dia ingin keluar. Tapi langkahnya goyah. Lantai basah, kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh keras, masuk ke kolam besar di tengah halaman klub. Adegan berpindah ke kantor federal di mana Hutch yang sekarang tidak sendirian, sedang diinterogasi oleh agen federal. Tapi seperti yang sudah-sudah, agen tersebut dihubungi oleh seseorang dan akhirnya Hutch dibebaskan dan tidak akan sedikit pun disentuh keluarganya. Get the keys. You're free to go. Yeah? We need a vacation. Dunia bisa merenggut harta, membakar kota, menenggelamkan jiwa dalam darat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihancurkan, keluarga. Karena keluarga bukan hanya tentang rumah, bukan juga tentang nama. Keluarga adalah tempat kita pulang. Bahkan ketika seluruh dunia ingin menyingkirkan kita,